Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita menundukkan hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikannya, kemurahannya buat kita. Kalau kita ada sampai hari ini, mari kita angkat pujian bersama-sama. Berkat kemurahan. Dia hiasi setiap kehidupan kita dengan kemurahannya. Kau hiasi kehidupanku dengan Dia rancangkan kemurahan. masa depan kita dengan harapan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Tak ada saat ini karena kasih-Nya. Aku ada saat ini, semua karena Kita hidup hari ini kasih-Mu. karena kemurahan-Nya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Ucapan terima kasih, Terima Yesus. kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Tuhan Yesus, sangat baik, bahkan teramat baik bagi setiap kita. Untuk itu mari sambil bangkit berdiri, kita mau terus memuliakan namanya, boleh menyembah Dia. Mari kita angkat pujian dari KPBK 242 ayat 1 dan 3. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Sorga. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa seluruhnya, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan
dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri, mari dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Mari sambil bertepuk tangan dengan sukacita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Allah itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun orang seringkali menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa Ia sabar terhadap kita, karena Ia menghendaki supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita seringkali mengeraskan hati kita, Allah tetap dengan sabar dan dengan lembut memanggil setiap kita untuk pulang,
pulang. Datang kembali kepadanya, hidup di jalan yang benar. Mari saat ini, dengan kerendahan hati kita mempersiapkan diri untuk mengaku dosa kita kepadanya. KPPPK 187 ayat 1 dan 2. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Dia memanggil setiap kita. Seringkali kita merasa kita baik-baik saja. Seringkali kita merasa kita tidak butuh pertolongan Tuhan. Untuk itu mari saat ini, di hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka, dengarkanlah panggilan Tuhan. Bapa kami dalam surga, ini setiap kami anak-anak-Mu datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui setiap kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Tilik setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ampuni dan sucikan setiap kami ya Tuhan, dan layakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang mau rela datang ke dunia, menebus setiap kami, bahkan mau mati buat setiap kami yang berdosa. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah menyucikan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya ini juga merupakan jaminan bagi setiap kita orang yang percaya. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku daripada siapapun, dan seorang merebut mereka dari tangan Bapa." Mari dengan pengucapan syukur kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan 2. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhan
kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita hidup untuk boleh menghidupkan. Mari saat ini dalam persiapan kita angkat pujian, Ku hidup bagimu, dan firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Yani Warongan. Mari sama-sama kita boleh mempersiapkan hati kita. Walaupun dalam hidup ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan Tuhan, tapi kasih-Mu tetap menjadi bagian kami. Di saat kami percaya kepada Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami adalah milik-Mu, Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dalam membaca dan merenungkan, mendengarkan bagian firman-Mu, menjadi berkat bagi kami untuk melangkah sehingga hidup yang Tuhan percayakan boleh menghidupkan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, berkenanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, shalom. Ya, kita bersyukur kasih Tuhan besar bagi kita, anugerah Tuhan yang boleh kita terus alami, rasakan setiap hari, karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita. Nah, di hari ini kita akan merenungkan dengan tema hidup yang menghidupkan. Untuk itu mari kita membaca dalam Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-17.
Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan Roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian teks bagian khotbah kita di hari ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam metode atau teknik perbanyakan tanaman ada yang namanya grafting, yaitu teknik penyambungan, di mana kita menyambungkan satu jenis tanaman dalam varietas yang berbeda menjadi satu. Nah, tekniknya tentunya kita mengambil salah satu pucuk dari tanaman yang ada di tanaman yang sudah cukup tua, kemudian kita potong dan kita sambungkan di satu tanaman. Misalnya seperti ini salah satu teknik di gambar tadi itu teknik penyambungan. Kita sambungkan. Nah, di saat kita memotong satu tunas, satu cabang, maka dikala terpisah dari induknya, sebenarnya secara tidak langsung tanaman ini mati dalam tanda petik. Tetapi setelah kita sambungkan ke tanaman yang lain, maka akhirnya tanaman ini akan menjadi hidup, akan bertumbuh kembali karena ada sambungan dengan tanaman yang lain yang terhubung dengan sumber makanan, yaitu akar, kemudian ada tanah dan sebagainya, dan akhirnya menjadi tanaman yang baru yang menghasilkan varietas tanaman yang baru yang pasti lebih baik karena menggabungkan dua jenis varietas. Nah, hidup dari tanaman induk tadi memberikan kehidupan bagi tunas yang ada dari varietas tanaman yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga yang dikehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hidup kita harusnya menjadi hidup yang menghidupkan bagi orang lain di sekitar kita. Karena apa? Teladan kita dari kehidupan yang menghidupkan adalah Tuhan kita yang kita percayai. Yesus semasa Ia ada di tengah-tengah dunia ini memberikan hidupnya, menghidupkan banyak orang dari keterpurukan, dari pergumulan, dari masalah-masalah yang ada, dan memberikan kehidupan kalau kita membaca dalam catatan Injil. Misalnya salah satu catatan Injil dalam Matius 4 ayat 24, di situ yang sakit dikatakan disembuhkan, yang buta melihat, kemudian yang kerasukan setan dibebaskan. Ada kehidupan yang terjadi dikala kita membaca dalam Injil. Bahkan ada kisah tentang Yesus menyembuhkan
anak pegawai istana yang hampir mati, memberikan kehidupan di kala Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Kehidupannya, bahkan yang puncaknya, Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini kisah-kisah yang dicatat di dalam Injil tentang Tuhan kita yang hidupnya semasa ada di tengah-tengah dunia ini berkarya memberikan kehidupan. Bahkan ada banyak lagi yang bisa kita catat dalam Injil. Bahkan setelah peristiwa kematian Kristus dan Yesus bangkit, dia juga memberikan jaminan kehidupan kekal yang menjadi pengharapan bagi kita orang percaya di tengah-tengah hidup yang sementara dijalani. Yesus Tuhan kita mati, tapi kemudian bangkit dan memberikan pengharapan hidup kekal yang tidak ditawarkan oleh keyakinan atau kepercayaan yang lain. Mari kita melihat beberapa ayat yang menulis hal itu supaya kita semakin kuat bahwa keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Yesus tidak pernah sia-sia karena ada jaminan kehidupan. Dalam Yohanes 3 ayat 6, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Sebaliknya, dikala ada yang tidak percaya, maka murka Allah tetap ada atasnya. Ini jaminan yang menjadi pengharapan. Masih di Yohanes 5 ayat 24. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Kemudian Yohanes 6 ayat 40 masih hal yang sama mencatat hal itu. Yohanes 10 ayat 10 dan ayat 28. Kalau kita melihat jaminan-jaminan yang diberikan oleh Yesus kepada kita yang percaya. Sehingga walaupun ada pergumulan, ada persoalan di tengah-tengah dunia ini, kita punya jaminan dalam kekekalan yang tidak dimiliki oleh keyakinan lain, kepercayaan lain. Dan puncaknya di Yohanes 14 ayat 25 sampai 26 yang sering kali kita baca, Yesus mengatakan, dialah kebangkitan dan hidup itu. Dan dikala kita mempercayai Yesus yang bangkit itu, kita juga memiliki kehidupan itu. Sehingga Yohanes 14 ayat 19 menulis, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sehingga kita boleh melihat banyak kesaksian orang yang sudah putus pengharapan, orang yang tidak berdaya lagi, dia memiliki kekuatan baru, kehidupan baru. Ya, ada seorang teman angkatan saya, pada suatu waktu dia hampir bunuh diri karena memiliki persoalan, tantangan, pergumulan hidup. Tapi kemudian akhirnya dikala diceritakan tentang Kristus, walaupun diceritakan Kristus juga ada yang harus kita lakukan. Dan memang ada perlu bantuan yang harus kita lakukan, dan satu bagian yang berjalan bersama-sama dengan tawaran kehidupan yang diberikan supaya orang meyakininya. Sehingga pada akhirnya dia mengatakan terima kasih ya, karena engkau teman yang sudah boleh mengangkat. Padahal bukan saya sih, Tuhan yang mengangkat dia untuk tidak bunuh diri. Sehingga beberapa pelayanan di sini dia juga sering membantu dalam pelayanan yang ada. Dari hampir mengalami kematian, tapi kemudian mengalami kehidupan lewat mengenal Tuhan Yesus, dan tentunya lewat sikap dan tindakan kita. Nah, bagaimana supaya hidup kita menjadi hidup yang menghidupkan? Seperti yang ditulis dalam Yohanes 14 ayat 19. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup, menjadi kehidupan bagi banyak orang. Mari kita lihat ayat-ayat dalam teks yang kita baca tadi, supaya hidup kita yang kita jalani memberikan kehidupan. Ada 4 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama kita lihat dalam Roma, bagian pembacaan tadi, Roma 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Di mana kehidupan orang percaya yang menghidupkan adalah hidup yang dimerdekakan Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini memang hal yang paling pertama. Sebab orang tidak bisa memberikan kehidupan kalau sesungguhnya hidup kita adalah mati. Ya, karena mungkin orang memberikan hidup, padahal hidup kita adalah mati. Tentunya kita tahu dalam peristiwa di Taman Eden, semenjak peristiwa itu dosa masuk ke dalam dunia dan menjalar kepada semua orang. Dan kalau kita membaca catatan-catatan awal dari Roma, situ sangat jelas menulis hal itu. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan dalam Roma 5 ayat 12 sangat jelas di situ ditulis, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian juga maut itu menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sehingga memang iman Kristen mengajarkan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi kemudian ada manusia yang
ditebus, dibenarkan menjadi tidak berdosa karena dia datang kepada Kristus. Kita semua dulu sebelum mengenal Kristus adalah terikat di dalam dosa. Lewat dosa warisan yang terjadi lewat peristiwa Adam dan Hawa. Tetapi kemudian yang kita yakini kan diciptakan kembali di dalam Yesus Kristus setelah kita percaya dan mengakui dosa-dosa dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dalam Perjanjian Lama sangat jelas dikatakan Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa-dosa kita. Yang menjadi pemisah, tapi syukur kepada Tuhan, kita sudah dihidupkan, dimerdekakan di dalam Kristus atas ikatan hukum dosa dan hukum maut lewat pengorbanan Kristus di kayu salib yang kita rayakan beberapa waktu yang lalu. Ini yang harus kita yakini untuk kita bisa hidup. Menghidupkan adalah hidup yang harus dimerdekakan di dalam Kristus. Kita ingat, kita tahu bersama bahwa setelah manusia dari dalam dosa, kita terputus relasi dengan Tuhan dan kita sesungguhnya mati secara rohani. Ya kan, itu yang sering kali diingat. Secara rohani kita mati, tapi kemudian kita harus dihidupkan lewat apa? Lewat karya Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita lagi membaca dalam catatan Roma, betapa situasi manusia yang mati itu melakukan banyak dosa dan pelanggaran. Bahkan dalam Roma 3:10 di situ dikatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang benar. Sehingga kalau kita boleh melihat ada anak yang belum mengerti apa-apa setelah dia melihat orang lain berbohong atau akhirnya dia bisa ikuti dengan cepat. Atau yang mungkin anak-anak yang dijaga dengan baik, tapi kita terkejut karena dia melakukan hal yang salah karena keterikatan akan dosa ini. Sehingga anak-anak pun perlu diceritakan tentang Kristus yang mengasihi dan mengampuni dosa-dosa dan menyadari bahwa keberadaannya juga adalah berdosa di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia membutuhkan belas kasih dan anugerah Allah. Dan itu yang harus terus kita aminkan, yakini dalam kehidupan supaya kita terbebas dari dosa. Dan dikala kita meresponi karya Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan. Terbebas dari hukum dosa dan hukum maut itu bagi kita. Kita meyakini, dikala kita yang sudah meresponi karya Kristus, hukum maut sudah tidak menjadi bagian kita. Hukum dosa sudah juga tidak menjadi bagian kita. Sehingga tidak ada alasan yang mengatakan, oh ini kok karena kita berdosa, sehingga Tuhan masih menghukum kita. Yang mungkin terjadi akibat dari hal-hal berdosa yang kita lakukan. Tapi kita sudah tidak terikat lagi dalam hukum dosa. Ada orang yang mengatakan, ini kok memang karena konsekuensi Tuhan masih menghukum saya, dosa-dosa masa lalu. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Jika kita sudah datang kepada Tuhan, maka kita mengalami pembenaran. Tapi akibat dosa itu masih kita alami. Misalnya, yang dulu peminum, ya sakit-sakit, asam urat dan sebagainya, ya kalau harus tanggung. Ya kan? Jangan orang bilang, oh supaya Tuhan memang bersihkan, Tuhan memang nyata lagi terjadi hal demikian, konsekuensi di tubuh jasmani ini. Orang harus tetap menanggung sambil sabar melewati memohon pemulihan Tuhan secara fisik. Tapi sesungguhnya hukum dosa sudah benar-benar ditebus, dibenarkan, sehingga dikatakan kita dibenarkan di hadapan Allah. Ini yang harus kita lihat supaya hidup kita bisa benar-benar menjadi hidup yang menghidupkan. Adalah yang pertama adalah hidup kita harus dimerdekakan. Dan saya percaya orang yang ada di sini harusnya sudah melewati tahapan ini. Supaya hari ini dan seterusnya hidup kita benar-benar menjadi hidup yang menghidupkan. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dalam bagian ini yaitu hidup yang menghidupkan. Lewat aja ini. Hidup yang menghidupkan adalah hidup yang tidak hidup dalam daging. Ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Hidup yang menghidupkan adalah hidup yang tidak hidup lagi dalam daging. Setelah kita dimerdekakan, harusnya kita tidak hidup di dalam kedagingan. Karena hidup dalam daging itu adalah hidup yang berkiblat pada daging atau kehidupan yang sebelum kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Kalau kita lihat dalam ayat 5 di situ dikatakan, ayat 5,
Sebab mereka yang mengikut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Kata memikirkan ini bukan cuma hanya dalam arti dalam pikiran kita, tetapi terjemahan lain lebih konkretnya itu mengejar sambil terus melakukan hal-hal yang bersifat daging, yaitu keberdosaan kita yang masih orang lakukan ketika kita belum dimerdekakan di dalam dosa. Bukan cuma menyangkut pikiran, tapi tindakan-tindakan kita juga masih melakukan hal-hal yang pengaruh-pengaruh dosa. Dalam arti seluruh perhatian kita, seluruh hal yang dilakukan oleh manusia yang hidup di dalam daging adalah kecenderungannya adalah berbuat dosa di dalam kehidupannya. Sehingga memang ada etika yang diajarkan, etika yang baik. Tapi kalau kita melihat tetap kecenderungannya berbuat dosa kalau belum mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Orang-orang mungkin di negara-negara maju kan etika-etika yang baik di dalam hidup kita sudah bisa melihat kan. Tapi semuanya dalam sampai kedalaman tidak masih memikirkan atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan, dalam arti masih melakukan hal-hal yang dari daging. Walaupun saya dan saudara sudah dimerdekakan, walaupun saya dan saudara hidup mungkin di tempat, di situasi seperti bangsa dan negara, tapi kalau membandingkan dengan orang-orang negara maju, secara etika kan lebih baik yang bisa kita lihat. Tapi lebih baik kita yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Hal-hal yang mengikat itu, dosa-dosa yang mengikat itu harusnya sudah tidak menjadi bagian kita. Tetapi mereka yang belum dimerdekakan dalam Kristus masih hidup di dalam daging, maka kecenderungan hati tetap melakukan hal-hal yang jahat. Sehingga kalau kita baca dalam Mazmur 14 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, jelas di situ dikatakan kehidupan yang bersifat daging itu. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini situasi dikala manusia yang masih hidup di dalam daging. Tetap di hadapan Allah menjadi orang-orang yang bebal. Tetapi kalau supaya kita bisa hidup yang menghidupkan, maka hidup yang dalam daging itu diawali kita harus memakai kata tidak. Tidak lagi hidup di dalam daging. Di dalam kehidupan yang sementara dijalani ini. Memang bagi kita pun sebenarnya ada tawaran-tawaran kan. Ada situasi-situasi untuk kembali kehidupan di dalam daging. Tapi bersyukur di awal kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Dan kita senantiasa diingatkan lewat Roh Kudus yang hidup ada dalam kita untuk mengingatkan bahwa kita yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak berkenan atau hal-hal yang bersifat daging, sehingga diingatkan lagi untuk kita minta ampun kepada Tuhan untuk mengoreksi diri. Ya kan, setiap malam mungkin kalau kita berrelasi dengan Tuhan, kita merenungkan apa yang kita lakukan di sepanjang hari ini, yaitu hidup orang yang sudah dimerdekakan. Tapi kalau orang yang masih hidup dalam daging, tidak hidup dalam kemerdekaan dalam Kristus, tidak perlu merenungkan, biar aja hal-hal yang sudah terjadi, bahkan mungkin lebih merencanakan hal-hal yang lain. Sehingga dalam kita menjalani kehidupan ini, pengalaman-pengalaman pribadi, seringkali kita mau evaluasi. Inilah sesungguhnya hidup yang dimerdekakan, walaupun kita masih bisa jatuh, masih bisa melakukan hal daging itu, tapi kita masih bisa cepat kembali dan diingatkan kembali untuk tidak melakukannya lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam daging adalah perseteruan dengan Allah. Sehingga pasti kita tidak bisa, hidup ini tidak bisa menghidupkan, karena sesungguhnya kita sementara dalam seteru dengan Allah kalau kita hidup di dalam daging. Sehingga sesungguhnya hal yang ketiga agar kita hidup kita menjadi hidup yang menghidupkan, dijelaskan dalam ayat 9 hingga 13, yaitu kita harus hidup oleh Roh. Ya kan? Hidup oleh Roh. Ayat 9 di situ dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah yang dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Maka hidup yang menghidupkan adalah tidak hidup dalam daging, tetapi harus hidup dalam Roh. Sebenarnya konsekuensi jika kita dimerdekakan, harusnya hidup dalam daging.
Walaupun seringkali ada tawaran-tawaran untuk kembali dalam kehidupan daging, kehidupan keberdosan kita. Tapi sesungguhnya dikala kita sudah percaya dan dimerdekakan dalam Kristus, hidup kita di saat ini yang sementara kita jalani adalah hidup dalam roh, hidup oleh roh. Karena apa? Roh Allah dikala kita datang kepada Dia, maka roh Allah adalah tinggal di dalam kehidupan kita. Kita meyakini ini dan Alkitab mengatakan hal itu. Di Galatia 4 ayat 6 di situ dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi hidup kita adalah hidup dalam roh dikala kita dimerdekakan dalam Kristus. Karena sekali kita dimerdekakan, maka Roh Kudus ada dan tinggal di dalam kehidupan kita. Walaupun memang ada pengajaran yang terus mengundang Roh Kudus untuk hadir masuk di hati, yaitu pengajaran mereka. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan Roh Kudus ada dan diam di dalam kehidupan kita di saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak pernah keluar lagi. Tinggal mungkin bagaimana kita meluaskan Roh Kudus itu yang bekerja dalam kehidupan kita, atau kita meluaskan tabiat itu sudah diselesaikan. Berdosa, tindakan-tindakan berdosa kita lebih cenderung untuk menguasai kehidupan kita. Sesungguhnya manusia yang hidup oleh roh adalah meluaskan roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita untuk terus berkarya. Dan kita sesungguhnya mengingat bahwa Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita di dalam kehidupan kita yang sudah mengalami Kristus di dalam hidup ini. Kemudian kita hidup oleh roh karena apa? Itu sebagai tanda kita adalah milik Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3b di situ dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku dia sebagai Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, yang memberikan kemampuan bagi kita untuk terus berjuang, hidup di dalam kebenaran, di dalam kehidupan kita. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang menghidupkan adalah hidup oleh roh di dalam kehidupan yang sementara dijalani. Walaupun mungkin kita tidak se-ekstrim dengan pengajaran-pengajaran yang lain yang harus berbahasa roh dan sebagainya, tapi kita meyakini saat ini pun kita sementara hidup oleh roh di dalam kehidupan yang sementara dijalani. Dalam arti hidup kita sementara dituntun oleh Roh Kudus menjalani hidup ini, sehingga perbuatan-perbuatan daging yang ada yang seperti dicatat dalam Galatia 5 ayat 19 hingga 21, orang berusaha dan tidak melakukannya lagi di dalam kehidupan kita. Karena situasi kita saat ini setelah kita dimerdekakan, hidup kita adalah hidup di dalam roh. Tetapi kita harus melakukan hidup tindakan-tindakan praktis, hidup di dalam roh, seperti yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, lembutan, penguasaan diri. Ini situasi kehidupan kita saat ini. Walaupun mungkin ada kecenderungan, seringkali ada, kadang-kadang tetap ada iri hati. Ya, tapi kita senantiasa diingatkan oleh Roh Kudus yang ada di hati kita, oh ini salah. Ya, kita minta ampun dan mengevaluasi diri kita. Seringkali mungkin kadang-kala kita tidak melakukan kebaikan, tapi setelah kita diingatkan lagi lewat perenungan kita salah, tidak melakukan kebaikan, diingatkan lagi. Tapi dasar kita setelah kita dimerdekakan oleh Kristus. Kalau kita belum dimerdekakan oleh Kristus, sama dengan saudara-saudara kita yang berbuat amal untuk kebaikan mereka, untuk mendapatkan pahala. Kita tidak. Kita melakukan ini karena kita sudah mengalami Kristus dalam hidup kita, dan Roh Kudus yang diam dalam kita memampukan kita untuk melakukan dan menjalani hidup oleh roh yang tercermin lewat perbuatan-perbuatan roh dalam kehidupan kita. Dan lebih praktis kita lihat dalam Galatia 5 ayat 25 sampai Galatia 6 ayat 10 menulis hal itu. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Nah, ini semua hal yang praktis.
hidup dalam roh. Jangan gila hormat, jangan saling menantang dan saling mendengki. Kemudian Galatia 6 ayat 1, kalau pun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Kemudian ayat 2, bertolong-tolong menanggung bebanmu. Siapa yang memampukan? Tuhanlah yang memampukan. Roh Kuduslah yang ada dalam hidup kita yang memampukan untuk kita saling tolong menolong. Kemudian ayat 6, sebab tiap orang memikul tanggung jawab sendiri, dan baiklah dia yang menerima pelayanan firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Kemudian ayat 8, sebab barang siapa ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Ayat 10, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, dan seterusnya. Ini hal-hal yang praktis. Setelah kita dimerdekakan, kita tidak hidup lagi di dalam daging, tapi kita hidup di dalam roh yang ada bersama-sama dengan kita. Sehingga dasar perbuatan yang sementara kita lakukan karena kemerdekaan yang sudah terjadi dilakukan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, hidup yang menghidupkan di ayat 14 hingga ayat 17, yaitu hidup sebagai anak-anak Allah. Tentunya dalam relasi anak dan orang tua, relasi yang baik adalah anak-anak dengar-dengaran kepada orang tua. Maka dalam relasi kita hidup sebagai anak-anak Allah, maka kita orang-orang yang ingin hidupnya menghidupkan orang dengar-dengaran dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup ini. Karena untuk bisa berelasi dengan baik dengan sesama kita, kita membutuhkan tuntunan. Dan tuntunan itu adalah firman Tuhan, perintah Tuhan. Dan sebagai anak-anak Allah di dalam kehidupan kita, maka kita harus mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar hidup kita boleh menjadi hidup yang menghidupkan. Dalam bentuk apapun. Yang penting dasar yang pertama yang harus menjadi bagian kita adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Baru kemudian hal-hal dalam relasi kehidupan kita tidak hidup lagi dalam daging, tapi hidup dalam roh dan hidup sebagai anak-anak Allah. Dan itu kita praktekkan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kita menopang, membantu orang lain, memperhatikan orang lain, dan sebagainya karena kita membangun relasi dengan Allah kita sebagai Tuhan kita, sebagai Bapa kita, dan kita melakukan itu bukan lagi untuk mendapatkan, ya kan, keselamatan dan sebagainya, tapi kita melakukan itu karena yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Nah, ada satu video yang bisa kita lihat, walaupun mungkin kita sudah pernah lihat di media sosial, bagaimana hidup yang menghidupkan. Ini dalam hal yang praktis. Akhirnya mereka pun saling memberikan, menghidupkan satu dengan yang lain. Baca judul teks ya. Kok kita boleh mempergunakan makanan untuk sholat. 这5天之内，你要把这些许要写完，他要经过我们，离开这个意思，知道不知道？好。我现在读6年级，每个星期要上3节课，其余几天要放牛、放羊和帮母亲种地。但是我的成绩从来没有华夏冠军3名，所以我是最棒的。不错。哎，开张了。对呀。这是你买的长尾箱啊？我自己做的。正常你卖的太贵了，我今天花了80块钱，跟商场里买的材料加自己做的，还剩20块钱投资款，你先收着。好。作为一个合伙人，我有一个提醒：这商场里面有个免费的擦鞋机，顾客都免费去你擦鞋，干嘛他们要花钱找我们来擦鞋呢？我去那边酒店门口摆摊怎么样？对，这是个旅游城市，
还真不错，我给你写点字。最棒！哎，你们是游客吗？对，我们是成都来的，你们要穿鞋吗？这是上过顾客对我的奖赏。最棒！你们要穿鞋的话，我保证把你的鞋穿得像这个样样。多少钱才一双？1块钱。哎，怎么样？不写赔偿？可以，但是不行3块钱。今天是第5天，这是15元，刚好和您投资的70元，给您。合伙人，我们合作的非常愉快。我留给你一个纪念，也是我对你的肯定。我最棒！给你。谢谢合伙人，等我大学毕业了去找您。好。张老板，您放心，您的货款我保证下个月给您归账。有衡量，我们公司呢300万贷款，您看能不能再缓3个月才还？主任，您通知全体员工，这个月的工资到下个月才拿。进来。郑总，有位先生想约您吃饭，你看我现在焦头烂额，哪有时间？让我把这个交给您。我留给你一个纪念，也是我对你的肯定。我最棒！是有空间，讲这么大。是啊，我说过回来找你的。这是一张700万的支票。什么意思？我想投资您的公司，做您的合伙人。15年前是您教会了我如何成为一个合格的合伙人。从那次3项开始，我完成了1个月1的积累。我现在有了自己的3家公司，这700万投给您，我想我也愿意得到一份更爱的东西。你想要多少利息？1块钱。你要把这70个投，还要支付我1块钱的利息。70元得到700万，这应该是我们投资生涯中最成功的案例。成功不是你拥有多少，而是你帮助他人的多少。有多少人对你的成长，又有多少人因为他感动？ Ya demikian, bukan berapa banyak yang kita bantu, tapi berapa banyak orang yang sudah boleh berkembang karena hidup kita menghidupkan bagi banyak orang. Ini memang hal yang praktis dan memang inilah yang harus kita lakukan di masa-masa saat itu. Walaupun memang proklamasi Injil tetap harus disampaikan, karena itu kan yang menjadi dasar bagi kita untuk bisa menghidupkan orang lain. Walaupun cerita ini mungkin tidak dilatar belakangi dengan kemerdekaan Kristus, tapi sesungguhnya kalau kita pun melihat video-video pendek dari orang-orang Tiongkok saat ini seperti ini kan, mengajar kebaikan dan sebagainya. Walaupun mungkin dasar mereka tidak dimerdekakan. Nah, apalagi kita ini yang punya dasar, yaitu kita yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Harusnya lebih lagi yang kita lakukan. Sehingga mari hidup yang sementara Tuhan percayakan bagi kita adalah menjadi hidup yang bisa menghidupkan orang lain lewat hal-hal yang praktis yang bisa menjadi berkat bagi orang lain yang bisa kita lakukan, dan akhirnya nama Kristus yang dimuliakan. Menutup bagian ini ada satu ayat dalam 2 Korintus 10 ayat 1b. 2 Korintus 10 ayat 16b. Di sini Paulus mengatakan, ya kami hidup supaya kami dapat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam firman-Mu, Roma 8, bagaimana sesungguhnya hidup yang menghidupkan. Dasar yang paling mendasar yaitu kemerdekaan dalam Kristus kami sudah alami. Dan biarlah Tuhan kami boleh terus menjadi
orang-orang yang sudah dihidupkan oleh Tuhan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib menjadi kehidupan bagi orang lain, dan pada akhirnya Injil yang diberitakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Teguhkan firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya serahkan ke Little Boss, kita akan mendoakan keluarga Daharim Sidupa yang berkomitmen untuk menjadi bagian dari jemaat GKRI AGAPE Bitung. Jadi diundang Ibu Dina dan Adik Reva bisa berdiri di depan, dan diundang majelis jemaat untuk kita mendoakan bersama-sama. Walaupun Bapak Amdi Daharim tidak sempat bersama-sama, tapi kita menopang keluarga ini untuk boleh menjadi bagian sebagai anggota jemaat GKRI AGAPE Bitung. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami semua, bahkan bagi gereja ini. Tuhan menambahkan jemaat-Mu Tuhan untuk boleh bertumbuh bersama dalam pelayanan jemaat GKRI AGAPE Bitung. Terus di pagi hari ini keluarga Daharim Sidupa yang hadir saat ini ada Ibu Dina Sidupa dan Adik Reva Daharim. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati keluarga ini Tuhan di dalam kehidupan mereka, bahkan terus dalam bertumbuh bersama dengan jemaat GKRI AGAPE Bitung. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan Bapak Amdi yang belum berkesempatan hadir saat ini. Biarlah Tuhan juga menolong berkarya atas hidupnya sebagai kepala keluarga, bahkan di tengah-tengah usaha dan pekerjaan. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Memberkati Ibu Dina Tuhan, biarlah Tuhan menolong dan menyertai dia, menopang suami, bahkan terus menjaga anak yang mereka kasih, yang Tuhan percayakan kepadanya, Adik Reva. Biarlah Tuhan menolong, memampukan, dan memberkati juga pertumbuhan Adik Reva Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan di masa-masa balita saat ini, bahkan dalam pertumbuhan-pertumbuhan ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keluarga ini boleh berkarya bagi Tuhan melalui pelayanan bersama dengan kami di jemaat GKRI AGAPE Bitung. Tuhan menolong dan memampukan keluarga ini, Ibu Dina, Bapak Amdi, dan juga Adik Reva dalam pertumbuhannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya dan menolong keluarga ini. Terus boleh ambil bagian dalam persekutuan yang ada, dan tentunya juga melakukan hal yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga benar-benar kami semua boleh bertumbuh dan memuliakan Allah dalam persekutuan di jemaat GKRI Bitung, dan tercermin dalam hidup dan aktivitas kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan keluarga Daharim Sidupa ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita beri tepuk tangan bagi keluarga ini. Tentunya mari terus ambil bagian dalam persekutuan dan pelayanan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Kita akan mendengarkan puji-pujian yang pertama dari Saudari Cindy Tatiwake, dan yang kedua dari kaum pria GKRI Agape Bitung. Dengan kasih dipersilakan. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau
Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Saudari Cindy Tapiwake dan juga kaum pria GKI Agape Bitung. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dari setiap kaum pria maupun Saudari Cindy. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai informasi hari ini akan juga dijalankan persembahan khusus untuk peneguhan pendeta. Mari kita memberikan setiap persembahan kita dengan pengucapan syukur dan sukacita di hadapan Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian dari KPPK 354, Ku bersukacita kerja baginya. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja bersukacita kerja baginya, sungguh bersukacita, dia bangga turut perintahnya dan bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini, diberi sehat kuat oleh Tuhan, bahkan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan Tuhan mengizinkan kami semua sebagai jemaat, sebagai simpatisan, boleh datang bersama-sama di rumah-Mu yang kudus, untuk boleh sungguh menyembah Engkau, boleh sungguh memuji dan memuliakan Engkau, bahkan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh memberikan persembahan, boleh kami berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan buat kami, untuk setiap pertolongan Tuhan buat kami. Kami bersyukur Tuhan yang sudah memelihara, menjaga juga ruangan gereja Tuhan sampai hari ini. Bahkan mobil dinas gereja tetap aman di dalam Tuhan. Kami sungguh bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga boleh bersyukur Tuhan, hari ini kami lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami harus hidup boleh menghidupkan orang lain. Ampuni dan sucikan kami Tuhan,
Kalau dalam setiap kehidupan kami sudah menjadi batu sandungan buat orang lain. Ampuni setiap kami dan tolong setiap kami, perbarui hidup kami, motivasi kami, bagaimana kami terus hidup, boleh menyenangkan dan boleh hidup menghidupkan orang lain. Tolong kami, mampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk hamba firman-Mu, Evangelis Yani Warongan, yang Tuhan pakai untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan buat kami semua. Tuhan memberkati hamba-Mu di tengah-tengah pelayanan di gereja-Mu Tuhan, GKI Agape Bitung. Tuhan memberkati hamba-Mu sebagai gembala sidang. Tuhan memberkati dia sehingga sungguh Tuhan, hamba-Mu Evangelis Yani Warongan boleh tetap setia kepada-Mu Tuhan, untuk boleh melayani-Mu dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, mengembalakan setiap kami jemaat dan simpatisan GKRI Agape Bitung. Terima kasih, bersama-sama dengan hamba-Mu Evangelis Yani Mokalu juga Tuhan memberkati kedua hamba-Mu boleh bergandengan tangan bersama-sama memajukan pelayanan GKRI Agape di kota Bitung ini. Terima kasih anak-anak yang Tuhan sudah percayakan, juga Tuhan memberkati ada adik Kana, adik Abel. Tuhan juga memberkati, membantu sama-sama dalam pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap majelis jemaat yang ada, bahkan setiap komisi, kostor juga penjemput jemaat. Tuhan juga memberkati. Berikan hati sebagai seorang hamba untuk boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita, bertanggung jawab dengan pelayanan yang ada, boleh bergandengan tangan bersama-sama memajukan pelayanan GKI Agape Bitung di Pateten 2 ini, bahkan lebih khusus lagi di kota Bitung. Pakai gereja kami Tuhan, boleh menjadi berkat di kota Bitung ini, boleh menjadi berkat di Pateten 2 ini. Setiap mereka yang lalu lalang, mereka yang belum terjangkau oleh Injil, mereka yang terhilang, mereka yang tidak dipedulikan, Tuhan menolong mereka semua, bahkan memakai kami, boleh membawa lebih lagi jemaat, membawa lebih lagi jiwa, untuk boleh bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih memakai setiap kami jemaat maupun simpatisan yang ada, boleh terus mengabarkan kabar keselamatan kepada setiap mereka yang membutuhkan Injil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memakai gereja kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah Pateten 2 ini, bahkan biar nama Tuhan Yesus Kristus semakin ditinggikan, semakin dimuliakan melalui gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk setiap program dari gereja-Mu Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Yang sudah dijalankan Tuhan memberkati, biar itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan program-programnya ke depan, kami juga tetap taruh dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Rencana untuk peneluhan pendeta pada bulan Juli nanti, kami juga tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Untuk setiap acara yang akan dipersiapkan, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan untuk setiap kebutuhan dana yang dibutuhkan, kami yakin dan percaya Tuhan yang sudah mempersiapkan, Tuhan juga yang akan mencukupkan semuanya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk pelayanan GKI Agape Bitung, bahkan untuk ibadah keluargaan Selasa nanti, ibadah perdana dari anak sekolah minggu pada hari Kamis, ibadah perdana dari pria kaum bapa pada hari Jumat nanti. Tuhan memberkati, biar semua rangkaian ibadah boleh dilaksanakan dengan baik dan dikembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Semua pelayan yang akan terlibat dalam pelayanan, Tuhan memberkati, boleh mempersiapkan pelayanan juga dengan terus pimpinan dan tuntunan Tuhan. Jemaat dan simpatisan yang ada, Tuhan juga memberikan hati yang mau sungguh-sungguh datang, boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang sedang studi di teologi, mereka yang sedang pelayanan,
Mereka yang studi juga di SD, SMP, bahkan SMA, kami juga tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sedang bekerja di luar daerah maupun di Kota Bitung dan Kota Manado, kami juga tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap jemaat dalam kondisi perekonomian, dalam usaha, dalam bisnis, kami juga tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Mereka juga yang dalam pemulihan kesehatan, orang-orang tua kami juga tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Mereka yang sudah lanjut usia juga Tuhan, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan kami tetap menyerahkan keluarga besar Katu Kude ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan yang sudah memberkati ibadah pemakaman boleh terlaksana dengan baik. Dan kehidupan mereka selanjutnya kami tetap taruh dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan terus menjadi pengharapan mereka. Biar mereka terus berlindung dan tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus sepeninggal suami, papa, adik, saudara mereka yang terkasih. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh mengucap syukur bersama-sama untuk saudari Cindy yang sudah memberikan pujian kepada Tuhan. Tuhan memberkati, bahkan rencananya selanjutnya kami tetap taruh dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan pria kaum bapa, Tuhan juga memberkati setiap program mereka, bahkan rencana mereka ke depan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini juga kami menopang, mendukung dalam doa untuk pemerintah bangsa negara kami. Kami tetap taruh dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Mulai dari pusat, presiden bersama jajaran, bahkan ke Sulawesi Utara, ke Kota Bitung, ke Patetan 2 ini, kami tetap taruh dalam tangan Tuhan. Biar mereka yang duduk dalam pemerintahan boleh menjalankan roda pemerintahan mereka dengan bijaksana. Bahkan secara khusus anak-anak Tuhan yang duduk di dalamnya boleh menjadi berkat dalam menjalankan roda pemerintahan mereka. Mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik, dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur kalau Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami sampai hari ini. Dan kami boleh memberikan persembahan sukacita kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan. Biar apa yang sudah kami berikan boleh membantu pelayanan Tuhan di gerejamu GKI Agape di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biar kehidupan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan sama-sama kami akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kerajaanmu, bila keramu seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, ampunkan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni, dan jangan cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Biar segala hormat, kemuliaan kita kembalikan kepada Bapa di surga. Doksologi, doa tutup dan berkat oleh hambanya Evangelis Yani Walongan. Angkatlah tanganmu, pergilah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.